Kali ini, Pichel akan bahas sebuah laptop convertible tipis yang premium dari Asus. Bukan sekedar terlihat premium, namun juga dengan performa yang lebih tinggi dan implementasi teknologi terbaru dari Asus, yaitu AIPT. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop premium dari Asus, yaitu Asus ZenBook Flip S UX371. Laptop yang baru diperkenalkan ini adalah varian ZenBook terbaru yang menawarkan fitur lebih dibandingkan dengan ZenBook pada umumnya. Dan juga dengan adanya teknologi Asus Intelligent Performance Technology ini diklaim mampu meningkatkan performanya hingga 40%. Sehingga sangat menarik untuk kita bisa lihat performanya. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 11 Gen 1165G7, RAM 16GB LPDDR4X 4267MHz Dual Channel Integrated, storage NVMe 1TB, integrated GPU Intel Iris Xe dengan 1GB shared memory, dan layar OLED 13,3 inci dengan resolusi 4K, refresh rate 60Hz, dan juga sudah Pantone validated. Di bagian desain, Asus ZenBook Flip S UX371 ini memiliki DNA yang hampir sama dengan ZenBook pada umumnya. Materialnya sendiri mempergunakan aluminium alloy. Sedangkan untuk warnanya didominasi oleh warna hitam yang dinamakan Jade Black dengan sentuhan warna perunggu yang dinamakan Red Copper. Kombinasi warnanya ini tuh memang menjadikan laptop ini kelihatan sangat mewah. Namun yang menjadi masalah di sini adalah gampang sekali nih bodinya menangkap fingerprint sehingga akan mudah kotor. Mulai dari panel bagian depan hanya terdapat sebuah logo Asus dengan warna Red Copper yang sama dengan warna sekeliling dari laptopnya. Ada juga brush metal effect yang mengelilingi logo Asusnya sehingga menjadikan perhatian kita ini terfokus langsung pada logo Asusnya. Di bagian dalam juga masih dengan karakteristik warna yang sama namun dengan motif yang lebih simple dengan sentuhan warna Red Copper yang sama di sekelilingnya. Di area palm rest-nya terdapat juga 4 buah bantalan karet yang berfungsi melindungi layar saat sedang tertutup ataupun untuk melindungi keyboardnya saat dipergunakan dengan mode flip ataupun mode tablet. Kalau di bagian bawah terdapat sebuah lubang exhaust pada sisi atas dan juga 4 buah bantalan kaki dari karet. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran 30,5 x 21,1 cm dengan ketebalan 1,39 cm dan berat 1,2 kg. Walaupun memang laptop ini tipis dan juga ringan, namun nggak menjadikan bodi laptop ini tuh kaleng-kaleng. Hal ini dikarenakan laptop ini sudah memiliki US Military Grade MIL STD 810G, sehingga bisa lebih tahan terhadap guncangan, getaran, suhu, ataupun ketinggian yang ekstrim. Kalau untuk urusan flex masih berasa memang di bagian panel bagian depan, namun di bagian palm rest dan keyboard area ini terasa lebih kokoh dan juga minim flex. Beralih ke bagian port, walaupun Asus ZenBook Flip S UX371 ini tipis dan juga compact, namun Asus masih menyematkan port kekinian di laptop ini. Dari sisi kiri masih terdapat satu port Full HDMI, 2 port Thunderbolt 4 yang sudah support display dan juga power delivery, kemudian satu buah indikator untuk baterai. Sedangkan di sisi kanan laptop terdapat sebuah port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan sebuah tombol power. Beralih ke bagian layar, disinilah menjadi salah satu keunggulan dari Asus ZenBook Flip S UX371. Untuk ukuran layarnya sendiri adalah 13,3 inci dan memang ini suatu hal yang biasa saja. Namun rupanya panel yang dipergunakan di sini tuh yang menjadi pembeda, yaitu dengan mempergunakan panel OLED dengan resolusi 4K atau 3840x2160. Dan ini juga sudah support touchscreen beserta dengan stylus pen. Kalau teman-teman masih merasa kurang juga, layarnya ini sudah memiliki kecerahan 400 nits, sertifikasi anti-flicker dan juga tingkat cahaya biru yang rendah dari TUF Rainland, DCI-P3 sebesar 100% dan Pantone validated. Sehingga ini memastikan akurasi dan cakupan warna layarnya ini sangat baik serta ramah di mata kita, terutama dalam jangka waktu pemakaian yang cukup lama. Dengan spek layar seperti ini bakal jadi impian banget buat teman-teman yang berkecimpung di dunia desain. Nggak usah jauh-jauh deh ngebayangin pengalaman ngedesain yang enak-enak. Pichel aja sekedar ngeliatin Excel, Word, ataupun nonton YouTube aja udah terkesima banget. Gimana kalau teman-teman yang ada di bagian desain ya? Walaupun begitu, layarnya ini memiliki glossy finish sehingga layarnya gampang banget kotor dan juga memantulkan cahaya di sekitarnya. Untung aja brightness-nya ini cukup tinggi sehingga gambarnya nggak terlalu wash out.
Untuk bezel layarnya sendiri nih, di sisi kiri dan kanan memiliki ukuran 0,52 cm, bezel atas 0,94 cm, dan bezel bawah 2,1 cm yang juga ditemani dengan tulisan Asus ZenBook yang memiliki glossy finish di bagian tengahnya. Di bagian engsel, laptop ini memiliki dua buah engsel di kiri dan kanan yang fleksibel dan mendukung bukaan hingga 360 derajat. Jadi dengan begitu kita bisa mempergunakan laptop ini dalam berbagai kondisi. Mau seperti laptop biasa bisa, mode tent bisa, ataupun mode tablet juga bisa. Nanti ketika melipat layarnya melebihi 180 derajat, maka otomatis akan mengaktifkan mode tablet. Ada juga gyroscope yang akan mengubah orientasi layar mengikuti posisi laptopnya. Jadi mau pindah dari portrait ke landscape ataupun landscape ke portrait itu tuh bebas banget. Untuk input device, Asus ZenBook Flip S UX371 memiliki input device seperti keyboard dan touchpad, dan juga touchscreen. Urusan keyboard, sudah ada keyboard dengan chiclet style yang berwarna hitam dan font yang berwarna perunggu seperti bodi samping laptopnya. Peletakan keyboardnya pun sudah mempergunakan desain edge to edge sehingga memaksimalkan ukuran keyboardnya untuk kenyamanan pengguna. Walaupun laptopnya tipis, namun feedbacknya ini tuh enak dan juga dengan style chiclet dan key travel sebesar 1,35 mm menjadikan pemakaian keyboard ini tuh enak banget dalam jangka waktu yang lama. Suara yang dihasilkan keyboardnya juga nggak berisik sehingga tidak akan mengganggu sekitar kita, terutama kita yang mempergunakan di area yang membutuhkan ketenangan. Keyboard laptopnya ini juga sudah dilengkapi ya dengan backlight berwarna putih yang dapat diatur mempergunakan kombinasi tombol Fn, F7, dan ini memiliki 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, laptop ini memiliki ukuran 13 x 6,6 cm yang berada tepat di tengah-tengah palm rest-nya. Touchpad-nya ini juga sudah memiliki fitur number pad, ciri khas dari Asus yang bisa berfungsi sebagai numpad. Fitur ini bisa diaktifkan dengan menyentuh ikon number pad selama beberapa detik yang ada di pojok kanan atas touchpad tersebut. Kebalikan dengan VivoBook yang kemarin kita pernah bahas, laptop ini tidak dilengkapi dengan fingerprint sensor. Jadi sekali lagi Pichel ucapkan, kenapa coba nggak dua-duanya itu dimasukin sekaligus? Kan ini udah premium gini gitu loh. Satu lagi input device yang disediakan oleh laptop ini adalah penggunaan stylus. Jadi layarnya bukan hanya cakep, tapi juga multifungsi. Dalam paket penjualannya kita langsung diberikan sebuah Active Stylus Pen dengan kode SA201H. Stylusnya ini berwarna gunmetal ataupun abu-abu metalik gitu deh, berbahan metal di sekujur bodinya. Beratnya ini sendiri adalah sekitar 20 gram termasuk dengan baterai yang membuat cukup berat, namun menurut Pichel masih di batas wajar dan menjadikan stylusnya ini terlihat lebih mewah dan juga tidak terkesan murahan. Secara fungsi sih pen ini sudah support protokol MPP 2.0 atau Microsoft Pen Protocol dan juga sudah mendukung 4096 level tekanan yang kita berikan di layarnya. Ada juga 2 tombol di stylusnya yang berfungsi untuk mouse click dan juga satunya lagi untuk menghapus tulisan. Dan sebagai sumber tenaga dari stylus pen ini adalah sebuah baterai A4 yang diklaim bisa bertahan selama 1 tahun dengan asumsi dipergunakan setiap hari selama 2 jam. Cukup lama memang, namun sangat disayangkan pakai baterai A4 dan bukan baterai yang rechargeable. Di bagian performa, Asus ZenBook Flip S tidak ketinggalan juga di bagian sini. Malahan disinilah yang menjadi nilai jualnya. Prosesornya ini sudah mempergunakan Intel Core i7 11 Gen yaitu 1165G7 yang memiliki 4 inti fisik dan 4 inti virtual dengan TDP maksimal hingga 28 Watt. Untuk frekuensinya sendiri itu berada di rentang 2,8 GHz sebagai base clock dan turbo max hingga 4,7 GHz. Bukan hanya sekedar kencang secara teori, namun juga laptop ini sudah dilengkapi sertifikasi Intel Evo. Ayo, apa itu Intel Evo? Buat kita yang belum tahu Intel Evo itu apa, jadi itu adalah sebuah standar yang diberikan Intel dalam menciptakan laptop yang tipis, cepat, tahan lama, dan memiliki teknologi terbaru. Intel Evo ini sendiri tuh memiliki tagline Introducing Intel Evo Platform, Exceptional Experience Anywhere. Standarnya ini cukup tinggi loh, dan nggak semua laptop memiliki sertifikasi ini, yaitu sertifikasinya sebagai berikut. Pertama, memiliki daya tahan baterai lebih dari 9 jam dalam resolusi Full HD, hidup dalam mode sleep kurang dari 1 detik, mampu mengisi daya untuk 4 jam penggunaan dalam waktu kurang dari 30 menit, dan juga memiliki fitur Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 4. Ada juga persyaratan secara desain, yaitu harus prosesor Intel Core i5 atau i7 generasi ke-11, memiliki GPU Intel Iris Xe, layar laptop yang berada di rentang 12 hingga 15 inci dengan resolusi minimal Full HD, bezel yang tipis, tidak memiliki kipas ataupun blade kipasnya di bawah 15 mm,
dan juga sudah support Intel Dynamic Tuning Technology. Jadi istilahnya dengan ada logo Evo ini, teman-teman nggak perlu lagi khawatir soal kenyamanan dan performa dari laptop ini. Ditambah juga di laptop Asus ZenBook Flip S UX371 ini sudah memiliki fitur AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology yang dapat meningkatkan performa laptop lebih jauh lagi hanya dengan mengubahnya via aplikasi My Asus atau shortcut Fn dan F. Kita akan uji performa laptop ini untuk melihat bagaimana kombinasi kedua teknologi paling mutakhir dari Intel dengan Intel Evo-nya dan Asus dengan Asus Intelligent Performance Technology-nya. Seperti biasa, Pichel akan tampilkan hasil benchmark untuk kedua kondisi, yaitu untuk balance dan juga performance ya. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Asus ZenBook Flip S dalam mode balance mendapatkan skor sebesar 1736 dan 1663 pada mode performance. Terjadi penurunan sebesar 4,2% untuk hasil benchmark Cinebench R20. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender di dalam mode balance, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 11 menit 24 detik. Dan dalam mode performance, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 11 menit 26 detik. Terjadi penurunan juga nih sebesar 0,2% secara total di hasil rendering Blender. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, dengan mode balance skor yang didapat adalah 9.516 untuk esensial, 6.588 untuk productivity, dan 4.519 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.708. Dan dengan mode performance, skor yang didapat adalah 9.496 untuk esensial atau turun 0,2%, 6.646 untuk productivity atau naik 0,9%, dan 4.437 untuk digital content creation atau naik 1,8%. Secara rata-rata, dengan mode performance ini mendapatkan skor 4.690 atau turun sebanyak 0,4%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan single GPU yaitu Integrated GPU dari Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memori default sebesar 1 GB dan memiliki base clock sebesar 400 MHz dan bisa diturbo boost hingga 1,3 GHz. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 3148 dan GPU-nya 1149. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1269. Ketika mempergunakan mode performance di AIPT, maka CPU skornya ini 3002 atau turun 4,6%, GPU skornya 1266 atau naik 10,2%, sehingga secara rata mendapatkan skor 1386 atau naik 9,2%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan pengaturan grafik atau resolusi yang paling nyaman. Pichel juga tes dengan dua kondisi yaitu Balance Mode dan AIPT Performance Mode di setting yang sama. Ini agak berat nih karena layarnya 4K, jadi kita harus turun jauh banget. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 33,4 dengan maksimum 51,9 dan minimum 22,5 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 51,6 dengan maksimum 89,4 dan minimum 37,9 fps. Ada peningkatan sebesar 54,5% di average frame rate-nya. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 62,8 dengan maksimum 81,4 dan minimum 5,8 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 95,8 dengan maksimum 109,2 dan minimum 86,9 fps. Ada peningkatan sebesar 52,5% di average frame rate. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1920x1080 dan setting ultra, average frame rate di 36,1 dengan maksimum 43,8 dan minimum 30,8 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 45,1 dengan maksimum 53,9 dan minimum 31,3 fps. Ada peningkatan sebesar 24,9% di average frame rate. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low,
average frame rate di 13,0 dengan maksimum 17,9 dan minimum 8,9 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 25,0 dengan maksimum 62,2 dan minimum 11,5 fps. Ada peningkatan sebesar 92,3% di average frame rate. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 65,8 dengan maksimum 109,1 dan minimum 0,7 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 92,8 dan maksimum 122,4 dan minimum 0,9 fps. Terjadi peningkatan sebesar 41% di average frame rate. Untuk game Valorant dengan resolusi 1920x1080 dan setting medium, average frame rate di 66,7 dengan maksimum 92,9 dan minimum 32,1 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 90,6 dengan maksimum 129,2 dan minimum 66,1 fps. Ada peningkatan sebesar 35,8% di average frame rate. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 54,7 dengan maksimum 89,9 dan minimum 43,5 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 62,2 dengan maksimum 106,7 dan minimum 44,8 fps. Ada peningkatan sebesar 13,7% di average frame rate-nya. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1920x1080 dan setting medium, average frame rate di 55,2 dengan maksimum 84,2 dan minimum 4,6 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 76,3 dengan maksimum 101,8 dan minimum 2,7 fps. Ada peningkatan sebesar 38,2% di average frame rate-nya. Untuk game Dota 2 dengan resolusi 1920x1080 dan setting very high, average frame rate di 43,0 dengan maksimum 55,2 dan minimum 20,6 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 53,0 dengan maksimum 71,3 dan minimum 38,0 fps. Ada peningkatan sebesar 23,3% di average frame rate-nya. Game terakhir yaitu Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest 60 fps, average frame rate di 46,4 dengan maksimum 60,3 dan minimum 30,4 fps. Dengan performance mode, average frame rate di 58,0 dengan maksimum 60,5 dan minimum 40,3 fps. Ada peningkatan sebesar 25,0% di average frame rate-nya. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini tuh berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 6 menit 31 detik. Dan dengan mode AIPT Performance dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit 46 detik, atau ada peningkatan sebesar 13,5%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Berdasarkan hasil benchmark tersebut, ada hal yang cukup mengejutkan di sini. Untuk hasil pengujian benchmark nih, seperti Blender, Cinebench, ini malahan jadi turun. Namun untuk pengujian yang berhubungan dengan GPU seperti 3D Mark dan juga semua games, ini malahan terlihat naik mulai dari 13,7% hingga 92,3% bahkan untuk Need for Speed Heat. Pichel awalnya berasumsi mayoritas aplikasi benchmark ikutan naik ya, ngikutin yang kayak laptop VivoBook gitu, tapi rupanya malahan kebalikannya. Malahan Cinebench dan segala macamnya turun, tapi gamesnya malahan naik drastis. Dalam mengantisipasi panas dari laptop ini terdapat sebuah exhaust fan yang berada di kiri atas sisi bawah dari laptopnya. Aliran udara panas dikeluarkan melalui bagian belakang laptop dan juga melalui bodi dari laptop ini. Dalam pengujian di suhu ruangan 26 derajat Celcius dan dalam keadaan idle, CPU laptop ini rata-rata mempergunakan daya sekitar 2,4 hingga 3,8 watt dengan CPU usage berada di rentang 0,8 hingga 1,9%. Dan ini berada di temperatur 47 hingga 51 derajat Celcius. Frekuensinya sendiri mayoritas berada di 1,2 hingga 1,4 GHz, dan sesekali itu ada spike lah ke 5,4 GHz. Selanjutnya dengan stress test AIDA 64, nggak ada spike frekuensi yang cukup tinggi. Hanya sempat tercatat naik ke 4,7 GHz dan kemudian turun secara perlahan ke level 1,6 hingga 1,9 GHz. Powernya sempat tercatat naik ke 46 watt dan perlahan tuh stabil di rentang 14,9 watt. Suhunya pun sempat naik ke 94 derajat Celcius sebelum throttling ke 70 hingga 71 derajat Celcius. Di saat kita ubah ke AIPT Performance Mode, idle CPU laptop ini tuh berada di usage 0,5 hingga 3,5%. Dayanya sendiri juga berada di 2,3 hingga 5 watt,
dan berada di temperatur 43 hingga 46 derajat Celcius. Frekuensinya sendiri mayoritas berada di 1,38 hingga 1,57 GHz dan juga ada beberapa kali spike lah di 4,7 GHz. Pada saat stress test, frekuensinya loncat ke 4,7 GHz dengan suhu menyentuh maksimal 95 derajat. Powernya juga berada di awalnya tuh 43 watt untuk beberapa saat, kemudian laptop ini langsung throttling dan menurunkan frekuensinya di 1,8 hingga 1,9 GHz. Powernya juga langsung drop ke 14,7 hingga 15,2 watt. Dan suhunya ini sendiri stabil akhirnya di rentang 67 hingga 70 derajat Celcius. Di sini terlihat bagaimana laptop ini sangat mudah untuk throttling. Performance laptop maksimalnya nggak bisa bertahan lama sehingga kebanyakan throttling terus. Sangat disayangkan sih, kita sudah ekspektasi tinggi tapi malahan dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Kebayang banget kan, kalau laptop ini tuh bisa maksimal performanya, maka mau jalanin aplikasi berat pun akan asik-asik aja sebenarnya. Di bagian audio sama seperti VivoBook yang Pichel bahas kemarin, Asus ZenBook Flip S ini memiliki dua buah speaker stereo yang sudah dituning oleh Harman Kardon. Dan untuk posisinya sendiri terletak di kiri dan kanan bagian bawah laptop. Clarity audio ini terbilang cukup baik untuk sebuah laptop dan suaranya ini juga bulat walaupun memang bassnya masih kurang nendang lah ya. Tapi kualitas outputnya nggak mengecewakan kok. Khas hardware audio hasil tuning Harman Kardon. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata tuh di 77,0 desibel dan maksimal di 82,0 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ZenBook Flip S. Urusan webcam, sudah ada webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Terdapat juga sebuah indikator berwarna putih di sisi kiri dari webcamnya. Dan webcamnya sendiri sudah support IR atau infrared untuk memindai wajah kita. Jadi dengan adanya IR kamera ini, kita bisa mempergunakan face lock untuk membuka laptop ini, yang bisa kita setting di menu Windows Hello Face. Sangat mudah dan gampang banget. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook Flip S UX371. Jadi ini dia merupakan contoh hasil video dari webcam laptop Asus ZenBook Flip S UX371. Ini dalam resolusi 720p dan 30 fps. Hasilnya lumayan oke. Ini agak sedikit kuning sih, dan memang masih ada noise beberapa. Cuma overall cukup oke sih. Nih kayak gini nih, jadi putih banget nih. Tapi masih oke, masih wajar lah untuk penggunaan video conference ataupun Zoom. Dan ada juga dua mikrofon di bagian atas yang bisa menangkap suara kita. Paling itu aja. Thank you. Untuk sisi konektivitas, Asus ZenBook Flip S sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu AX201 dengan kombinasi Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth 5.0. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai dengan kapasitas 67.000 mAh yang tertanam di dalam laptopnya. Saat kita stress test dengan full load dan maximum brightness mempergunakan AIDA 64, maka laptop ini tuh dapat bertahan selama 2 jam 46 menit. Asus mengklaim bahwa baterainya ini bisa bertahan hingga 15 jam dalam keadaan idle. 2 jam 46 menit sendiri tuh menurut Pichel juga udah cukup bagus lah ya, karena ini 4K layarnya, jadi pasti haus daya banget. Tapi pada saat digunakan untuk keperluan office ataupun browsing internet dengan setting layar 4K dan medium brightness, baterai ini hanya bertahan sekitar 6-7 jam saja. Kalau mau maksimal penggunaan baterainya, bisa kita turunkan resolusinya, karena memang pasti lebih berat untuk mensuplai daya kepada layar 4K yang dimiliki dari laptop ini. Dan ditambah lagi, kalau kita mau, kita bisa mempergunakan mode Whisper atau Whisper Mode dan minimum brightness. Maka ini kita bisa bertahan lebih dari 10 jam. Namun tergantung juga dari yang kita kerjain ya. Untuk pengisian baterainya, kita bisa mempergunakan charger bawaan dengan total daya 65 watt. Dan untuk portnya sendiri mempergunakan port Type-C. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 46 menit dalam keadaan tidak digunakan.
Di bagian upgrade, Asus ZenBook Flip S ini tuh hanya memiliki opsi upgrade di bagian storage saja. Untuk memori saat ini sudah disolder sebesar 16 GB DDR4 dan tidak ada port kosong yang tersedia. Jadi seperti biasa kita harus puas dengan kapasitas RAM yang sudah disematkan pada laptop ini. Di sisi storage, sudah terpasang satu SSD NVMe tipe 2280 dengan kapasitas 1 TB. Tidak ada slot tambahan untuk storage. Dan untuk menambah kapasitas storage pada laptop ini, jalan satu-satunya adalah mengganti modul NVMe yang ada dengan kapasitas yang lebih besar. Ya, itu pun juga dengan harga yang memang lebih besar juga. Selebihnya nggak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ZenBook Flip S UX371 merupakan sebuah laptop yang memiliki konsep yang menarik dan juga performa yang secara teori ini sangat cepat. Spesifikasi internal laptop ini sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan basic hingga aplikasi-aplikasi demanding seperti 3D modeling. Dengan adanya prosesor Intel Core i7-1165G7, sudah lebih dari cukup untuk menangani hampir semua kebutuhan komputasi kita, dan juga ada GPU Intel Iris Xe grafik yang bisa memberikan kinerja yang baik di dalam segi grafis. Ditambah juga dengan sertifikasi Intel Evo menjadikan device yang portable dan juga menawarkan fleksibilitas dan performa yang bisa kita andalkan. Melalui tandem komponen ini aja, Asus sudah memberikan kita kesempatan untuk mencicipi dan bahkan memiliki teknologi komputasi terbaru. Dan seperti yang Pichel sudah bahas juga sebelumnya di review Asus VivoBook Ultra K413e, fitur AIPT ini membantu menggenjot kinerja prosesor dan GPU laptop ini hanya dengan sebatas shortcut key saja. Laptop ini sih punya kelas yang berbeda dari laptop lainnya. Asus mencoba memasukkan spek premium di segala aspeknya. Dari layar touchscreen OLED 4K, spesifikasi mobile kelas atas, bodi dengan military grade, hingga penggunaan Active Stylus Pen menjadikan laptop ini mesin impian banget. Concern Pichel yang paling utama di laptop ini tuh hanya satu aja. Panas berlebih yang dihasilkan oleh laptop ini, sehingga rentan banget terkena thermal throttling. Pada pemakaian standar, suhu bodi laptop ini bisa mencapai sekitar 47 hingga 48 derajat Celcius di bagian exhaust yang berada di bawah maupun permukaan di atas keyboard. Padahal Pichel sering banget mempergunakan laptop ini di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius. Panas berlebih ini tuh bisa berdampak besar banget terhadap kinerja dari laptop ini. Bahkan jika fitur performance AIPT-nya pun dinyalakan sekalipun. Jadi saran Pichel kalau mau nyaman apalagi ditaruh di paha gitu, wajib pakai cooling pad dulu deh. Laptop yang kita review ini tuh dibanderol dengan harga Rp24.999.000 dengan spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i7-1165G7, GPU Intel Iris Xe grafik, storage NVMe 1 TB, dan layar OLED 4K touchscreen. Dan yang lebih menarik lagi bahwa saat ini Asus sedang mengadakan sebuah program yang bernama Asus Incredible Reward Program, di mana untuk teman-teman sekalian yang sudah membeli produk Asus ini di e-commerce, maka dengan kita mereview pembelian kita di e-commerce tempat kita membeli, dan kita bisa klaim loh hadiah melalui link yang akan Pichel cantumkan di bawah ini. Nah, kalau review kita memenuhi syarat, maka kita bisa dapetin voucher sebesar Rp100.000. Menarik banget. Buat detail lebih lanjut, kalian bisa cek di link yang Pichel akan cantumkan di bawah ini ya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ZenBook Flip S UX371. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.